FIFA revisi pencetak gol Timnas Indonesia ke Arab Saudi. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA merevisi pencetak gol Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona ASEAN. FIFA secara resmi mengganti sosok pencetak gol menjadi Sandy Walsh. Ya, gol sematawayang Timnas Indonesia ke gawang Timnas Arab Saudi dalam laga perdana grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia terus jadi perdebatan. FIFA sendiri menulis gol itu milik Ragnar Oratmangun, meski dalam proses terciptanya gol itu, bola terakhir terkena tubuh Sandy Walsh sebelum masuk ke gawang. Gol tersebut sendiri terjadi saat Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar di King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi pada Jumat 6 September tahun 2024. Saat itu, Timnas Indonesia berhasil mencuri keunggulan lebih dulu pada menit ke-19. Gol berawal dari aksi individu Ragnar Oratmangun di kotak penalti, yang kemudian melepaskan tembakan keras. Tendangan keras dari Ragnar kemudian sempat menyerempet tubuh dari Sandy Walsh sebelum masuk ke gawang Arab Saudi. Kedua pemain langsung merayakan bersama terciptanya gol tersebut. Ragnar Oratmangun dinyatakan sebagai pencetak gol resmi. FIFA sempat menyatakan gol tersebut merupakan kepunyaan dari pemain FTV Dender itu. Namun demikian, baru-baru ini FIFA telah merevisi pencetak gol untuk Timnas Indonesia ke gawang Arab Saudi. Nama Sandy Walsh tercantum sebagai pencetak gol resmi di laman resmi FIFA. Madam Pang sebut Timnas Indonesia menyeramkan. Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand FA Nualvan Lamsam atau yang lebih dikenal dengan nama Madam Pang menyinggung kekuatan Timnas Indonesia jelang Piala AFF atau yang kini memiliki jenama baru ASEAN Championship. Madam Pang turut memantau situasi jelang kejuaraan antar negara Asia Tenggara yang akan berlangsung pada akhir tahun ini, tepatnya pada 8 Desember tahun 2024 hingga 5 Januari tahun 2025. Dalam sebuah konferensi pers, Madam Pang mendapat pertanyaan soal Timnas Indonesia yang kini merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Semua tim menakutkan, tetapi Indonesia tidak berada di grup kita, katanya sambil menghela napas dikutip dari Thairata. Indonesia sangat bagus. Mereka lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tetapi dalam Piala AFF terdahulu, kita tidak pernah kalah dari Indonesia. Ucap Madam Pang menambahkan. Madam Pang juga memperhatikan perihal kekuatan Timnas Thailand yang kemungkinan tidak bakal lengkap lantaran Piala AFF tidak berlangsung dalam kalender FIFA sehingga tidak ada keharusan bagi klub melepas pemain ke tim nasional. Ini cukup mengkhawatirkan. Akan ada diskusi dengan klub Liga Thailand soal meminta pemain-pemain Timnas Thailand pada pekan depan, jelas Madam Pang. Di balik kekhawatiran itu, Madam Pang yakin klub akan melepaskan pemain dan berkorban demi tim nasional. Kalau tidak begitu, maka kami tidak akan mendapatkan pemain, ujarnya. Saya memahami Piala AFF tidak berlangsung dalam FIFA Matchday, tetapi klub-klub akan bersimpati, tuturnya. Erick Thohir belum puas harus tembus 100 besar dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih belum puas dengan prestasi Timnas Indonesia yang naik ke peringkat 129 ranking FIFA. Menurutnya, skuad Garuda masih bisa menembus 100 besar. Dan diketahui naiknya peringkat Indonesia ini tak terlepas dari anak asuh Sinteyong yang bermain apik selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda pun mampu menahan dua tim raksasa, yakni Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Dua hasil imbang melawan negara langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi dan Australia, membuat peringkat Indonesia di ranking FIFA pun naik. Ini menjadi bukti keseriusan kami untuk membawa Garuda terbang tinggi, tulis Erick Thohir di medsos pribadinya. Kini, Erick Thohir sendiri meminta Timnas Indonesia tak terlena lantaran tujuan utamanya tetaplah menembus 100 besar. Belum cukup karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia, tegas Erick Thohir. Perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang belum berakhir.
Skuad Garuda sendiri masih harus menghadapi Bahrain dan juga Cina di laga lanjut grup C. Diketahui, timnas Indonesia naik dari peringkat ke-133 menjadi ke-129 setelah meraih hasil oke di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Dilansir dari situs resmi FIFA, induk sepak bola dunia itu merilis ranking FIFA terbaru pada Kamis 19 September. Indonesia sekarang ada di peringkat ke-129 dengan nilai 1124,17 poin. Padahal pada Juli 2024 lalu, Indonesia sendiri masih berada di peringkat ke-133. Dan capaian positif yang diraih anak asuh Sinteyong membuat ranking skuad Garuda terus naik dan juga membaik. Masyarakat Thailand puji setinggi langit Asnawi Mangkualam. Masyarakat Thailand memuji setinggi langit Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam. Ia disebut sebagai bek kanan terbaik. Hal ini merujuk dari bagaimana penampilan Asnawi Mangkualam bersama klubnya, Port FC di Liga Thailand musim ini. Sebab, penampilannya pada 6 pekan pertama Liga Thailand tahun 2024 sampai tahun 2025 benar-benar impresif. Seperti diketahui, Asnawi memutuskan hijrah ke Liga Thailand setelah kontraknya bersama klub Korea Selatan, Jeonnam Dragons, tak lagi dilanjutkan. Eks pemain PSM Makassar itu memutuskan hengkang setelah 1 musim dan memilih Port FC sebagai pelabuhan berikutnya. Bergabung pada paruh musim 2023-2024, langkah Asnawi di tim barunya tidaklah mudah. Sebab, pada awal kedatangannya, Kapten Timnas Indonesia itu kesulitan menembus starting line up dan hanya menjadi pelapis Suvanan Burerai di posisi bek kanan. Namun hal itu berubah di awal musim tahun 2024 sampai tahun 2025 ini. Asnawi yang sebelumnya hanya menjadi pelapis, kini telah menjadi pilihan utama pelatih Port FC. Bek kanan andalan Timnas Indonesia itu selalu tampil sebagai starting line-up dalam 6 laga Liga Thailand tahun 2024 sampai tahun 2025. Hasilnya pun luar biasa di mana dalam 6 laga, Port FC tanpa kekalahan total. Tim berjuluk Port Lions itu sukses memetik 6 kemenangan dan 2 hasil imbang. Menariknya, Asnawi memiliki sumbangsi 1 assist dari 6 laga itu. Melihat penampilan Asnawi yang on fire, sejumlah masyarakat Thailand tak segan untuk memuji performa sang pemain. Bahkan, salah seorang netizen tidak ragu untuk menyebut mantan pemain Ansan Greeners itu sebagai bek kanan terbaik Liga Thailand. Berdasarkan penampilannya akhir-akhir ini, menurut saya dia adalah RB terbaik di Liga, tulis akun X @HFO Teba Al-Als.